Oke, baik. Karena sudah menunjukkan pukul 10, alangkah baiknya langsung saja kita mulai proses pembelajaran pada hari ini. Yang terhormat kepada Bapak Sukarman, selaku Gumong dan juga guru mata pelajaran fisika di Sekolah SMA Kesatria 1 Semarang, dan juga kepada seluruh siswa-siswi kelas 10 MIPA 3 yang saya banggakan. Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana semua kabarnya anak-anak? Saya harap kalian semua baik semua ya dan selalu dalam keadaan yang sehat. Oh ya, untuk pada hari ini sesuai yang saya instruksikan, saya harap teman-teman bisa untuk menghidupkan kameranya. Jadi on cam ya. Karena pada hari ini saya akan melakukan penilaian ujian PPL. Jadi untuk pertemuan kali ini saja, saya meminta bantuan teman-teman semua dan kerjasamanya untuk berkenan bisa menghidupkan kameranya. Karena saya juga membutuhkan dokumentasi dari PPL ini. Karena kan sebelum-sebelumnya saya juga tidak pernah meminta teman-teman on cam. Jadi pada pertemuan kali ini saja saya minta kalian on cam. Oke, terima kasih yang sudah on cam. Yang belum bisa segera on cam ya. Dan sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Agar apa? Supaya pada proses pembelajaran hari ini bisa berjalan dengan lancar dan baik, dan juga bisa diterima teman-teman semua dan bisa bermanfaat untuk kita semua. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oh ya, pada hari ini kita sudah memasuki bab baru ya, yaitu bab 3, bab gerak lurus. Sebelum itu saya ingin membagikan PowerPoint saya. Apakah sudah terlihat jelas di layar teman-teman semua? Sudah terlihat belum? Sudah. Oke, sudah ya. Jadi pada hari ini kita akan membahas dan mengulik tentang materi gerak lurus. Nah, sebelum itu saya ingin memberikan kepada teman-teman semua yaitu sedikit motivasi ya. Ini dari kakek kita, kakeknya fisika, Albert Einstein. Motivasinya begini, belajarlah dari kemarin, hidup untuk hari ini, berharap untuk besok, yang penting jangan sampai berhenti bertanya. Jadi kita bisa belajar dari pengalaman yang lalu untuk mengevaluasi hari ini dan esoknya. Dan kita tentu juga punya harapan dan angan-angan untuk masa depan. Dan yang paling penting kita kritis ya, selalu bertanya. Oke, selanjutnya adapun subbab dari gerak lurus ini yang pertama ada besaran gerak lurus, kemudian ada jenis gerak lurus, dan yang ketiga gerak jatuh bebas. Nah, di materi ini saya hanya menyampaikan poin 1 dan 2 saja. Sisanya mungkin minggu depan ya. Kemudian adapun tujuan pembelajaran di bab gerak lurus ini yang pertama adalah menjelaskan besaran gerak lurus, kemudian menjelaskan gerak lurus beraturan dan gerak lurus berubah beraturan. Dan yang ketiga menyebutkan penerapan gerak lurus berubah beraturan. Dan yang terakhir mencoba percobaan simulasi sederhana konsep gerak lurus.
Nah, saya ingin bertanya nih pada teman-teman semua, mungkin perwakilan ya, yang satu cowok, satu cewek. Ada yang mau ngasih tahu nggak definisi dari gerak? Mungkin apa sih yang kalian tahu tentang gerak? Oke, silakan yang mau mengemukakan, mengemukakan dan mengutarakan pendapatnya. Ada yang berkenan? Silakan. Saya Pak, Ya, silakan Fikri. suatu kegiatan yang mengutarakan perpindahan Pak. Karena kan Ya, gerakan pindah. ya hampir betul ya, tapi sudah mendekati benar. Tadi siapa namanya Fikri ya? Iya Pak. Oke, Fikri. Terima kasih ya sudah berkenan menyampaikan pendapatnya. Mungkin yang lain Sama-sama yang Pak. cewek? Perubahan tempat atau posisi. Ya, perubahan tempat dan posisi. Oke, sudah ada perwakilan dari perempuan dan laki-laki. Saya kira cukup. Terima kasih ya. Tadi siapa namanya? Marsha Dwi ya? Oke, mantap. Iya. Jadi saya ingin meluruskan terkait definisi gerak ya. Suatu benda dikatakan bergerak jika benda itu mengalami perubahan kedudukan terhadap titik tertentu sebagai acuannya. Jadi, gerak adalah perubahan posisi atau kedudukan terhadap titik acuan tertentu. Gerak juga dapat dikatakan sebagai perubahan kedudukan suatu benda dalam selang waktu tertentu. Jadi begini ya definisi geraknya. Jadi yang dua perwakilan tadi sudah hampir mewakili mendekati benar ya dari definisi umum ya. Nah ini ada ilustrasi gerak. Kan posisi awalnya ini kan bendanya di sini. Kemudian ada orang mendorong, memberikan gaya. Hingga apa? Hingga benda itu bergerak ke arah kanan dan merubah posisi ya. Nah ini jadi ilustrasi geraknya. Pak mau tanya Pak, Ya gimana? itu berarti yang termasuk GLB sama GLBP itu bukan Pak? Ya itu termasuk gerak juga. Nanti ada penjelasannya di berikutnya. Jadi kita satu-satu ya. Ini kan masih pendahuluan ya. Oke, ada yang mau ditanyakan lagi? Kalau tidak ada lanjut ya. Kemudian ini, ada contoh kasus nih. Kalian bisa lihat di gambarnya. Pada suatu hari, Sodik berangkat dari rumah menuju ke pasar untuk membeli buah-buahan. Jika kita tinjau gambar ilustrasi di samping, terdapat dua titik acuan. Yang pertama ini rumahnya ya, titik acuan 1. Kemudian titik acuan 2 itu pasar. Jika kita menggunakan rumah sebagai titik acuan, maka Sodik dikatakan bergerak menjauhi dari titik acuannya. Kan dia pergi ke pasar, berarti dia menjauhi titik acuan satunya, yaitu rumah, menjauhi rumah. Kemudian jika menganggap pasar sebagai titik acuannya, maka Sodik dikatakan bergerak mendekati titik acuannya. Kan dia pergi ke pasar. Jadi dia mendekati titik acuannya. Oke, saya kira ini analoginya bisa diterima ya. Kemudian ada jenis-jenis gerak. Nah, ada 3 jenis gerak nih. Yang pertama, jenis gerak benda berdasarkan bentuk lintasannya. Ya, terbagi lagi tuh. Yang pertama ada gerak lurus, kemudian gerak melingkar, dan kemudian gerak parabola. Nah, gerak lurus ini yang akan kita bahas di bab ini. Untuk gerak melingkar dan gerak parabola, mungkin akan kalian temui di bab selanjutnya. Kemudian ada gerak benda berdasarkan acuan pengamatan. Ya, terbagi lagi itu menjadi gerak semu dan gerak relatif. Terus yang ketiga, gerak berdasarkan sifat kecepatan. Nah ini tadi yang ada yang ditanyakan, itu gerak lurus beraturan dan gerak lurus berubah beraturan. Jadi GLB dan GBB ya. Itu tuh ditinjau dari sifat kecepatannya. Mungkin lebih pahamnya saya kasih ya, aplikasi dalam kehidupan sehari-harinya. Nah ini contoh dari kasus jenis-jenis gerak yang tadi.
Yang pertama tadi kan jenis benda berdasarkan bentuk lintasannya. Nah, kalau gerak lurus itu, contohnya mobil yang berjalan di jalan tol. Jalan tol kan lurus kan. Terus buah apel yang jatuh dari pohonnya, kan jatuh kan ke bawah, lurus kan. Kemudian juga kereta api yang melaju pada rel yang lurus. Dan semua objek yang bergerak pada lintasan lurus dan lain-lain sebagainya. Kemudian gerak melingkar nih. Contohnya ada komedi putar, kemudian gerakan jam analog. Kan kalau jarum jam detik itu kan muter kan. Jadi itu termasuk gerak melingkar. Terus juga roda kendaraan. Roda kendaraan kan bentuknya bulat lingkaran ya. Kan juga gerak melingkar ya. Kemudian VCD. VCD kan juga konsepnya juga memutar kan. VCD kaset tahu ya. Terus juga pedal sepeda kalau kita menggas kan konsepnya juga itu memutar. Dan lain-lain. Terus kalau gerak parabola, contohnya basket. Terus juga ada senjata meriam. Ini konsepnya konsep gerak parabola. Mungkin kalau lebih lanjutnya, kalian akan temui di bab selanjutnya. Karena kita tidak fokus pada ini, fokusnya di gerak lurus. Kemudian yang kedua, gerak benda berdasarkan acuan pengamatan. Yang pertama ada gerak semu. Nah, contohnya gimana sih? Ketika kita sedang melihat pemandangan dari dalam mobil yang bergerak, tapi kita pas melihat keluar itu kan melihat mobil, pohon, kendaraan, rumah-rumah itu bergerak. Padahal yang bergerak kan mobil kita kan. Nah itu namanya gerak semu. Kemudian gerak relatif. Ini misalnya kita bentar ya, biar lebih besar gambarnya. Nih, ada Juna dan ada Ana. Misalnya posisinya kan beda kan. Juna itu di dalam mobil, sedangkan Ana itu di luar. Nah, kalau Juna melihat mobil, Ana yang bergerak. Dan sebaliknya juga begitu. Kalau yang di titik acuannya itu Juna, yang ada di dalam mobil berarti yang bergerak adalah Ana. Jadi begitu ya. Jadi kan relatif gitu. Tergantung pengamatnya dan titik acuannya. Terus selanjutnya yaitu ada posisi dan kedudukan. Posisi merupakan vektor yang menyatakan kedudukan suatu benda terhadap titik acuan. Kedudukan tersebut dinyatakan dalam besar dan arah. Jadi dia termasuk vektor ya. Terus juga ini ilustrasi posisi dan atau kedudukan. Pada gambar di atas, jika titik A sebagai acuannya, maka posisi C sama dengan min 6 meter. Kenapa min? Karena dia kan posisinya di sebelah kiri ya. Ini asumsi saja ya, karena menunjukkan arah. Terus jika titik A sebagai acuan, maka posisi B sama dengan 4 meter dari A. Sebuah benda dikatakan bergerak jika posisinya telah berubah terhadap titik acuannya. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya tadi ya. Oke, lanjut ya. Ada yang mau ditanyakan nggak sampai sini? Kalau nggak ada, lanjut ya. Gimana teman-teman? Jelas ya? Nah, kita masuk ke besaran pada gerak lurus. Yang pertama itu ada jarak dan perpindahan. Kemudian yang kedua ada kelajuan dan kecepatan. Nah, jarak dan perpindahan ya. Definisi dari jarak adalah total panjang lintasan yang ditempuh suatu benda atau objek pada selang waktu tertentu. Jarak termasuk besaran skalar yang berarti memiliki nilai. Jadi jarak ini tidak memiliki arah ya, hanya memiliki nilai saja. Terus
Terus biar kalian lebih paham nih, saya kasih contoh soalnya. Ini cuma untuk mendefinisikan jarak saja sih, contoh soalnya. Ini contoh soalnya adalah Syakirah berjalan ke arah barat dengan jarak 6 meter. Kemudian dia belok ke arah utara dengan jarak 8 meter. Berapakah jumlah jarak yang ditempuh Syakirah? Nah, karena tadi kan adalah total panjang lintasan, jadi kita hanya menjumlahkan berapa jaraknya. Jadi itu 8 meter ditambah 6 meter sama dengan 14 meter. Jadi jarak yang ditempuh Syakirah adalah 14 meter. Nah, itu untuk jarak ya. Kadang orang sering salah nih, tidak bisa membedakan antara jarak dan perpindahan. Jadi saya kasih soal ini biar bisa kalian lebih paham untuk membedakannya antara jarak dan perpindahan. Nah, kita lihat perpindahan. Definisi perpindahan adalah perubahan posisi dari titik awal ke titik akhir. Perpindahan termasuk ke dalam besaran vektor karena memiliki nilai dan arah. Nah, kalau jarak tadi kan hanya memiliki nilai saja, tapi arahnya tidak ditinjau. Nah, kita lihat contoh soalnya ya. Azhar naik sepeda ke arah barat dengan jarak 5 meter. Kemudian lanjut mengayuh sepedanya ke arah selatan dengan jarak 12 meter. Berapakah jumlah perpindahan yang dialami oleh Azhar selama bersepeda? Nah, kita lihat ini. Terus kita gambar ya. Kan dia ke arah barat ya 5 meter. Tarik garis ke sini. Kemudian dia ke arah selatan 12 meter. Jadi jaraknya tuh dari titik ini ke titik sini. Maaf, perpindahan maksudnya. Jadi kan kita mencari perpindahan. Jadi ini kita menggunakan persamaan Pythagoras untuk mencari perpindahannya. Rumus persamaan Pythagoras sudah tahu ya. Kita masukkan saja nilainya. Akar 5 kuadrat ditambah 12 kuadrat sama dengan 5 kuadrat kan 25. Terus 12 kuadrat juga 144. Kemudian akar 25 tambah 144 sama dengan akar 169. Kemudian disederhanakan dapatlah 13. Jadi perpindahan yang dialami oleh Azhar adalah sebesar 13 meter. Jadi gitu. Semoga kalian bisa paham dan bisa membedakan antara jarak dan perpindahan. Ada yang ingin ditanyakan? Maaf ya, saya minum. Kemudian lanjut ya, kalau nggak ada yang bertanya. Kemudian besaran yang gerak lurus tadi ada kelajuan, kecepatan, dan percepatan. Nah, ini ada definisi umum saja. Kalau kelajuan itu merupakan cepat lambatnya jarak suatu benda terhadap waktu tempuh dan merupakan besaran skalar. Artinya dia hanya memiliki nilai saja. Kalau kecepatan, cepat lambatnya perubahan posisi atau perpindahan suatu benda terhadap waktu tempuh dan merupakan besaran vektor. Artinya dia memiliki nilai dan arah. Kemudian percepatan. Percepatan merupakan perubahan kecepatan tiap satuan waktu. Percepatan termasuk ke dalam besaran vektor yang memiliki nilai dan arah. Nah, itu definisi umum saja. Ini kita lihat kalau ditinjau dari matematisnya atau persamaannya. Kalau untuk mencari kecepatan itu persamaannya adalah perpindahan dibagi selang waktu. Ini SI-nya meter ya perpindahannya. Kalau waktu kan detik atau sekon. Ini tergantung kalau kalian menemukan soalnya ya. Kalau jika diketahuinya perpindahan atau selang waktu. Kalau ini ada lagi nih kecepatan. Kalau kalian diketahuinya jarak atau selang waktu. Jadi rumusnya jarak per selang waktu.
tergantung soal nanti ya. Oke, lanjut ya. Kecepatan rata-rata dan kelajuan rata-rata. Kecepatan rata-rata didefinisikan sebagai perpindahan yang ditempuh terhadap waktu. Jika suatu benda bergerak sepanjang sumbu min x dan posisinya dinyatakan dengan koordinat min x secara matematis, persamaan kecepatan rata dapat dituliskan berikut. Jadi v bar sama dengan delta s bar per delta t. Ini untuk mencari rata-rata ya. Tapi kalau di matematika sudah tahu ya tentang bar. Jadi delta S itu S2 dikurang S1 dan dibagi T2 dibagi T1. Berarti titik akhir dikurang titik awal dibagi waktu akhir dikurang titik waktu awal. Maaf. Jadi ini persamaannya. Bisa kalian pahami konsep persamaannya. Nanti PPT-nya akan saya share di Google Classroom ya. Kemudian ada kecepatan rata-rata dan kelajuan rata-rata. Kalau kelajuan rata-rata merupakan jarak yang ditempuh tiap satuan waktu. Secara matematis dapat dituliskan sebagai berikut. V sama dengan S per T. V itu kecepatannya, S itu jaraknya, T-nya itu waktu tempuhnya. Oke, kalau mungkin bisa lebih paham, kita lihat contoh soalnya ya. Ini ada gambar. Jarak A ke B adalah 8 km. Ditempuh dengan waktu 1,5 jam. Jarak B ke C adalah 6 km. Ditempuh dengan waktu 0,5 jam. Hitunglah kelajuan rata-rata dan kecepatan rata-rata perjalanan tersebut. Nah ini, kita tuliskan dulu ya diketahuinya. Jarak AB 8 km, kemudian B ke C-nya 6 meter. Kalau jarak tadi kan langsung dijumlahkan saja ya. 8 ditambah 6 sama dengan 14 km. Itu udah dapat jaraknya. Kemudian perpindahan. Memakai rumus Pythagoras tadi ya. Akar 8 kuadrat ditambah 6 kuadrat. Sama dengan akar 64 ditambah 36. Sama dengan akar 100. Akar 100 itu sama dengan 10 km. 10. Satuannya kilometer ya tadi. Jadi kelajuan dan kecepatan rata-rata benar sebagai berikut. Untuk kelajuan rata-rata itu kan persamaannya jarak per waktu. Terus jaraknya tadi sudah kita cari ya. 8 tambah 6 tadi kan 14 ya. 14 km. Terus juga dibagi dengan waktunya. Waktunya juga digabungin ya. 1,5 jam ditambah 0,5 jam. Jadi sama dengan 7 km per jam. Ini kelajuan rata-ratanya 7 km per jam. Kemudian untuk mencari kecepatan rata-ratanya. Rumusnya persamaannya itu perpindahan per selang waktu. Perpindahannya sama dengan 10 km yang kita sudah cari tadi ya sebelumnya. Pakai rumus Pythagoras tadi. Dan perpindahan itu. Terus dibagi dengan selang waktunya 2 jam. Kan 1,5 tambah 0,5 sama dengan 2 jam. Jadi kecepatan rata-ratanya 5 km per jam. 10 dibagi 2 kan 5. Jadi begitu untuk contoh soalnya. Ada yang ingin ditanyakan nggak? Nggak ada nih. Kalau nggak ada, saya lanjut ya. Soalnya untuk mengefisienkan waktu. Kemudian ada kelajuan sesaat dan kecepatan sesaat. Kecepatan sesaat
merupakan kecepatan benda pada saat tertentu. Kecepatan inilah yang ditunjukkan pada jarum speedometer. Kalau di kendaraan pasti kalian tahu speedometer ya, kayak di motor, di mobil. Inilah yang ditunjukkan pada jarum speedometer. Kecepatan sesaat pada waktu tertentu adalah kecepatan rata-rata selama selang waktu yang sangat kecil, mendekati nol. Kecepatan sesaat dinyatakan persamaan di samping berikut. Jadi persamaannya V lim delta sampai 0 sama dengan delta S per delta TS. Jadi V itu turunannya waktu ya, ds per dt. Oke, lanjut ke percepatan rata-rata. Tiap benda yang mengalami perubahan kecepatan, baik besarnya saja atau arahnya, atau kedua-duanya, akan mengalami percepatan. Percepatan rata-rata yang disimbolkan huruf A ya, A kecil, adalah hasil bagi antara perubahan kecepatan atau delta V simbolnya dengan selang waktu yang digunakan selama perubahan kecepatan tersebut. Simbolnya delta T. Secara matematis dapat ditulis sebagai berikut. Jadi A bar sama dengan delta V per delta T. Delta V itu tadi sama dengan kecepatan akhir dikurang kecepatan awal dibagi waktu akhir dikurang waktu awal. Nih, kalian bisa lihat di sini keterangannya ya. Nah, itu percepatan rata-rata, delta V perubahan kecepatan, delta T selang waktu, V1 kecepatan awal, V2 kecepatan akhir, T1 waktu awal, dan T2 waktu akhir. Dan juga harus tahu ya ininya, besarannya, satuannya. Oke, selanjutnya kita coba lihat contoh soalnya ya. Sebuah mobil sedang bergerak sepanjang jalan tol yang lurus. Kecepatan mobil mula-mula atau kecepatan awal ya kita sebut ya, itu 15 meter per sekon. Jika kemudian pengendara mengerem setelah 5 sekon, kecepatan menjadi 5 meter per sekon. Maka percepatan rata-rata adalah, nih kita tulis diketahuinya, kecepatan mula-mula atau V0 ya sama dengan 15 meter per sekon. Terus kecepatan akhirnya sama dengan 5 meter per sekon. Kemudian selang waktunya 5 sekon. Tadi kan dia sempat mengerem ya, jadi itu selang waktunya. Terus juga ini kita kerjakan operasinya untuk mencari percepatannya. Persamaannya A sama dengan VT dikurang V0 per delta T. Tadi kan PT-nya 5 dikurang 15 karena V0-nya 15 tadi ya. Terus dibagi delta T-nya. Delta T-nya 5. Kan selang waktunya tadi ya. Sama dengan min 10 dibagi 5 sama dengan min 2 meter per sekon kuadrat. Jadi percepatan rata-rata pada mobil tersebut adalah 2 meter per sekon kuadrat. Terus tanda negatif itu menunjukkan bahwa arah yang berlawanan dengan kecepatan awal mobil tersebut. Jadi plus minus itu hanya untuk menunjukkan arahnya. Itu. Kemudian ada percepatan sesaat. Nah, ini banyak yang memang di bab ini persamaan-persamaannya. Terus juga percepatan sesaat adalah perubahan kecepatan dalam waktu yang sangat singkat. Seperti halnya menghitung kecepatan sesaat. Untuk menghitung percepatan sesaat, kita perlu mengukur perubahan kecepatan dalam selang waktu yang singkat mendekati 0. Secara matematis dapat ditulis sebagai berikut. A bar sama dengan delta V per delta T. Dengan delta T sangat kecil. Nah,
kita lihat contoh soalnya juga ya. Sebuah mobil melaju kencang dengan kecepatan 90 km per jam. Pada saat pengemudi mobil menginjak rem, lalu mobil mengalami perlambatan tetap sebesar 5 meter per sekon kuadrat. Waktu yang dibutuhkan mobil hingga berhenti adalah, nah, kita analisis ya soalnya. Kemudian kita runtutkan apa saja yang diketahui. Terus tadi kita sudah mengetahui kecepatan awalnya 90 km per jam. Kemudian ada kecepatan akhir V2 ya. Itu 0 km. Karena sampai mobil berhenti itu kan tidak ada kecepatannya. Jadi kecepatannya 0. Terus perlambatan yang terjadi pada mobil min 5 meter per sekon kuadrat. Ada tanda negatif nih. Karena dia merupakan perlambatan yang arahnya berlawanan dengan kecepatan awal. Terus juga waktu ngeremnya tadi kan 0 sekon. Itu dimulainya perlambatan. Perhatikan bahwa kecepatan awal dan kecepatan akhir memiliki satuan kilometer per jam, sedangkan perlambatan memiliki satuan meter per sekon. Sehingga kita sesuaikan dulu ini satuannya. Pada soal ini akan dirubah satuan kilometer per jam ke meter per sekon. Nah, tadi kan V1-nya 90 km per jam. Terus bisa kita ubah, konversikan 90 dikali kilometer ke meter. Jadi 1 meter itu kan sama dengan 1000 meter. Terus juga 1 jam sama dengan 3600 sekon. Jadi diubah dulu ya. Karena kan satuannya ini meter per sekon. Jadi 90 dikali 1000 per 3600 sekon. Sama dengan 90.000 per 3600. Dapatlah V1-nya sama dengan 20 meter per sekon. Jadi kalau diketahuinya begini, kalian harus merubah dulu ya satuannya. Jangan sampai keliru. Terus juga kita udah dapatkan kecepatan awalnya tadi. Terus kan kecepatan V2-nya kan 0. Karena tadi kan dia berhenti ya. Jadi untuk menghitungkan waktu yang dibutuhkan sampai berhenti atau T2-nya ya. Jadi ini yang dicari T2-nya. Jadi kan persamaan percepatannya rata-ratanya V2 dikurang V1 per T2 dikurang T1. Hanya sudah tahu tadi kita kan min 5 ya. Karena dia mengalami perlambatan. Jadi min 5 langsung saja kita tuliskan. Terus sama dengan V0-nya kan 0. Maksudnya V2-nya. V2-nya 0. Terus dikurang 25. 25 tadi yang sudah kita cari tadi ya sebelumnya. V1-nya. Per T2 dikurang 0. Terus kita turun lagi carinya min 5 sama dengan 0 dikurang min 25 kan sama dengan min 25. Terus T2 dikurang 0 sama dengan T2. Karena kan T2 ini belum diketahui dan yang akan kita cari. Terus T2-nya kita pindah ruas ke sebelah kiri. Jadi yang min 5 juga pindah ke kanan ya. Jadi min 25 per min 5 sama dengan 5 sekon. Jadi waktu yang dibutuhkan mobil berhenti adalah 5 sekon. Jadi di detik kelima mobil itu berhenti. Jadi begitu ya. Memang ini contoh soalnya agak sedikit kompleks. Tapi kalau kalian paham dan bisa menganalisa soalnya, itu gampang sih. Tinggal memasukkan angka-angkanya saja.
nilai-nilainya. Jadi kalian harus paham soalnya dulu, baru bisa mengerjakan jawabannya. Karena dia fisika ini tidak hanya berhenti mencari ini, sudah dapat mencari ini lagi gitu. Dia ada step-stepnya. Oke, kita masuk ke materi gerak lurus. Nah, gerak lurus itu apa sih? Benda yang bergerak dengan kecepatan tetap dikatakan melakukan gerak lurus beraturan. Jadi syarat benda bergerak lurus beraturan apabila gerak benda menempuh lintasan lurus dan kelajuan benda tidak berubah. Gerak pada lintasan lurus dibagi menjadi dua, yaitu gerak lurus beraturan, GLB, dan juga gerak lurus berubah beraturan, atau disingkat GLBB ya. Itu kan sudah tidak asing dengan GLB dan GLBB. Untuk selanjutnya bisa disimak. Nah, GLB, gerak lurus beraturan. Definisinya yaitu GLB adalah gerak lurus suatu objek di mana dalam gerak ini kecepatannya tetap atau konstan ya. Kalau di fisika itu istilah tetap itu konstan atau tanpa percepatan. Sehingga jarak yang ditempuh dalam gerak lurus beraturan adalah kelajuan dikali waktu. Nah, ini persamaannya. S sama dengan V dikali T. S itu jarak, terus V itu kecepatannya, dan T itu waktunya. Nah, ini contoh-contoh GLB. Kereta melaju dengan kecepatan yang sama di jalur yang lurus. Terus juga mobil berjalan di jalan tol dengan kecepatan stabil dalam perjalanannya. Jadi percepatannya konstan dan juga lintasannya lurus. Nah, kita lihat contoh soalnya ya. Sebuah mobil bergerak dengan kecepatan tetap 45 km per jam. Hitunglah jarak yang ditempuh. Nah, kita tulis ya diketahuinya. Diketahuinya itu kecepatannya sama dengan 45 km per jam. Nah, ini kan kita ubah dulu ya, karena satuannya masih jam. Kita ubah ke sekon. Jadi sama dengan 45.000 meter per 3.600 sekon. Jadi kilometer dan jamnya dikonversikan atau diubah dulu ke meter per sekon. Masing-masingnya diubah. Jadi 45.000 dibagi 3.600 sama dengan 12,5 meter per sekon. Jadi sudah dapat nih V-nya. V-nya sama dengan 12,5 meter per sekon. Nah, terus juga tadi di soal sudah diketahui waktunya ya 10 sekon. Jadi waktunya 10 sekon. T sama dengan 10 sekon. Nah, yang ditanyakan kan S ya. S tadi apa? Jarak tempuh. Nah, tinggal dikalikan saja. Dengan persamaannya V dikali dengan T. V-nya sudah kita cari tadi. Kita dapatkan 12,5 meter per sekon dikali waktunya. Waktunya kan sudah diketahui ya, 10 sekon. Jadi 12,5 dikali 10 sekon sama dengan 125 meter. Jadi jarak yang ditempuh mobil itu sama dengan 125 meter selama 10 sekon. Oke, itu untuk GLB ya, gerak lurus beraturan. Ini ada grafiknya, grafik dari GLB. P sama dengan S per T atau S sama dengan V dikali T. Ini kalau untuk mencarinya, kalian memakai persamaan luas bangun ya. Luas bangunnya kan ini bentuknya
persegi panjang ya. Terus ini juga ada P sama dengan S per T atau tangan Y sama dengan Y per X. Nah, ini ada percobaan sederhana gerak lurus. Jadi untuk minggu ini, untuk hari ini, saya tidak memberikan tugas, tapi saya meminta teman-teman semua untuk mencoba percobaan sederhana gerak lurus di rumah masing-masing ya. Jadi nanti kalian pakai buku atau kertas ya. Ini kalian buat tabelnya, ada tabel jarak, terus waktu dan kecepatan. Nah, bagaimana sih praktikumnya itu? Dan ini ada alat dan bahannya ya. Alat dan bahannya itu ada mobil-mobilan. Mobil-mobilan itu mainan mobil ya. Terus ada meteran. Itu kan meteran yang biasa dipakai tukang ukur itu ya. Terus ada stopwatch untuk menghitung waktu. Terus juga alat tulis. Nah, itu saya suruh kalian itu untuk menulis analisis datanya, kesimpulannya, dan lampirannya. Lampirannya ini adalah kalian dokumentasi ya. Dokumentasi percobaan sederhana kalian. Nanti kalian mencobanya beberapa percobaannya. Ini ada 5 percobaan. Berarti nanti ada variasi dengan jumlah 5 percobaan dengan jarak dan waktu yang berbeda-beda. Nanti kalian cari kecepatannya. Begitu ya. Ini untuk tugas keterampilan, nilai keterampilan. Nah, ini saya kasih tahu videonya. Aduh. Mohon maaf. Jadi ini meterannya kan, kalian bentangkan. Terus ini ada mobil mainannya. Nanti pas kalian mau menjalankan mobilnya, kalian itu langsung memencetkan stopwatch-nya untuk menghitung waktunya. Terus begini ya. Nah, tinggal gini aja sih. Jadi pas mobilnya jalan, kalian pencet stopwatch-nya. Terus pas mobilnya berhenti, kalian juga tekan stopwatch berhentinya. Jadi kalian ukur jaraknya berapa mobil itu berhenti, dan juga waktunya, berapa detik dia mobil itu berhenti. Jadi kan kalian menemukan tuh datanya. Datanya itu jaraknya berapa, terus waktunya berapa. Nah, terus kalian cari kecepatannya. Tadi kan udah saya kasih tahu ya rumusnya ya. Jadi kalian lakukan percobaan sederhana ini sebanyak 5 kali ya. Kan nggak mungkin tuh sama semua datanya, mungkin ada yang jaraknya berbeda, terus waktunya juga berbeda-beda. Jadi kalian lakukan variasinya 5 kali. Terus kalian buat analisis datanya. Misalnya jaraknya sini 5 meter, terus ini waktunya 7 sekon. Nah, itu rumusnya gimana, terus hasilnya berapa. Kayak analisis itu perhitungan datanya, terus kalian buat kesimpulan dari percobaan yang kalian buat. Terus jangan lupa lampirkan dokumentasinya. Oke, itu saja sih untuk tugas ya. Kalau masih nggak paham, tanyakan di grup atau chat saya saja, nggak apa-apa. Nanti saya jelaskan lagi. Ya, karena ini sepertinya waktunya sudah 10.45 ya. Karena ini kan gantian ya sama Mas Fajar untuk mengampu di
kelas sebelah ya, 10 MIPA 4. Tapi sebelum itu saya ingin memberikan sedikit kesimpulannya. Yang pertama, suatu benda dikatakan bergerak jika benda itu mengalami perubahan kedudukan terhadap titik tertentu sebagai acuan. Terus yang kedua, jarak yang ditempuh benda merupakan panjang seluruh lintasan yang dilewati. Yang ketiga, perpindahan adalah selisih kedudukan akhir dan kedudukan awal. Kemudian jarak merupakan besaran skalar dan perpindahan termasuk besaran vektor. Kemudian yang kelima, kecepatan benda bergerak didefinisikan sebagai perpindahan yang ditempuh terhadap satuan waktu. Kemudian kelajuan benda merupakan besarnya kecepatan dan termasuk dalam besaran skalar. Terus kita tadi sampai GLB ya. Kalau GLB itu gerak suatu benda pada lintasan yang lurus, di mana setiap selang waktu yang sama, benda tersebut menempuh jarak yang sama, gerak satu benda pada lintasan yang lurus, dan kelajuannya yang konstan atau tetap. Nah, karena ini waktunya tidak memadai, jadi untuk GLBB dan materi selanjutnya akan kita dilanjutkan di minggu depan ya. Mungkin itu saja yang bisa dapat saya sampaikan kepada teman-teman semua. Apabila ada yang kurang jelas, mungkin bisa ditanyakan di luar kelas ya. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya, untuk teman-teman mungkin bisa melanjutkan aktivitas ya. Oke, sudah bagus Mas Labib. Iya, Pak. Maaf, Terima kasih, jadi Pak. cuma anak-anak hanya beberapa, masih banyak yang enggak. Oke, ya, itu ada beberapa yang saya sampaikan lewat WA juga nggak jadi. Tadi ada yang izin Pak, anak-anak Pak. Iya, enggak. Soalnya ada OSIS katanya. Nah, betul. Ya gitu ya, saya tak pindah ke Mas Fajar ya. Iya Pak, terima kasih Pak. Pak Syazurinya enggak berangkat? Enggak bisa. Gak bisa Pak, jadi dia cuma nyuruh rekam aja Pak. Nanti Oke. rekamannya saya kasih ke Pak Jasuri. Oke, ya udah. Oke, makasih ya. Iya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Mas Fajar. Anak-anak sudah pada kumpul semua belum? Tolong kamu WA lagi ke kelasnya untuk segera betul ya, dari beberapa anak. Sekarang lagi